Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Anita Perbina Berusembiring. Saya adalah seorang guru pendidikan agama Katolik di SMP Swasta Katolik Budi Murni 2 Medan. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang, nomor induk mahasiswa 25309142. Pada kesempatan ini, Rabu 8 Oktober tahun 2025 akan menjalani ujian kinerja secara luring di SMP Swasta Katolik Budi Murni 2 Medan dengan materi peran keluarga bagi perkembanganku kelas 7 dengan model pembelajaran PBL. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi anak semua. Baik, Bu. Bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Sudah siap melaksanakan pembelajaran pada pagi ini? Sudah, Bu. Kita memulai pembelajaran pada pagi ini, ada kalanya kita awali pembelajaran ini dengan berdoa. Siapa yang bersedia membawa doa? Bagaimana kita bersimak. Teman-teman dari Ibu Guru, nanti kami sampaikan doa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas berkat hari ini, dan sebentar lagi kami akan memulai pelajaran kami. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami dari awal hingga akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat dan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah Bapa Tuhan Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakan kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah Bapa Tuhan Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakan kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah Bapa Tuhan Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakan kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santo Yohanes Bosco, Doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tepuk semangat. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Melihat. Fokus. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin mengecek kehadiran anak kami semua. Adelia, Agustian, Andrea, Aurelia, Bram, Chelsea, Christian, Armando, Doli, Elizabeth, Elvaro, Eugenia, Gracia, Ivana, Jericho, Jevan, Joska, Justin, Lida, Margaret, Mesia, Ryan, Precious, Sahat, Samuel, Sisia, Siwa, Tina, Yonatan, Yunita. Oke, baik. Harap semua keadaan sehat, kurang apapun supaya kita bisa memulai pembelajaran pada pagi ini. Ibu mau bertanya dulu tentang materi kita minggu lalu. Materi kita minggu lalu apa? Minggu lalu tentang keterbatasan. Manusia memiliki keterbatasan. Ada berapa aspek itu? Aspek fisik. Aspeknya ada apa? Yang pertama, aspek fisik.
tentang keluarga. Ibu mau tanya, apa itu keluarga? Sama tahu tentang itu? Apa itu keluarga ya? Keluarga adalah yang terjadi dalam masyarakat dan dibagi dalam dua, yaitu bisa keluarga dalam arti luas dan keluarga dalam arti kecil. Dalam arti keluarga yang luas ada yang bisa disebut extended family, adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, anak, dan kerabat. Sedangkan dalam arti sempit atau biasanya disebut nuclear family adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Oke, ataupun sanak saudara, ya kan? Nah, dari sebuah lagu ini tadi, sebelum kalian berangkat ke sekolah, apa yang kamu lakukan terhadap orang tua? Sekarang lihat di hadapannya, Ibu sudah siapkan PowerPoint untuk materi kita pada hari ini, ya. Semua pandangannya depan ya, Nak. Oke. Adapun tujuan yang akan kita capai pada hari ini adalah pengertian keluarga dan perannya dalam perkembangan pribadi. Dan yang kedua, mengidentifikasi peran masing-masing anggota keluarga, menunjukkan sikap syukur dan hormat terhadap keluarga sebagai karunia Allah. Keempat, meneladani kasih dan tanggung jawab dalam keluarga sesuai ajaran kitab suci. Dan jadi ya, baik. Pertama, keluarga. Ini dikatakan teman kita, keluarga itu ada mencakup yang luas dan yang sempit. Nah, sekarang keluarga ini adalah sebuah kesatuan sosial berdasarkan hubungan biologis, ekonomis, emosional, dan rohani. Dari keempat tahap itu tujuannya apa? Mendidik dan mendewasakan anak-anak sebagai manusia. Itulah tujuan keluarga. Makanya tadi Ibu katakan, ketika kamu berangkat sekolah, apa pesan orang tuamu? Apa yang dilakukan orang tuamu terhadap kamu? Dia memberkati kamu, mendoakan kamu supaya kamu sampai di sekolah selamat dan belajar dengan baik. Itulah yang diinginkan oleh orang tua kita, ya kan? Nah, Ibu sudah juga katakan, biologis ini artinya adalah hubungan pertalian antar darah, antar anggota ibu, ayah, dan anak, ya. Lalu yang kedua, ekonomis. Ya, ekonomis ini adalah usaha bersama untuk mensejahterakan keluarga. Kenapa tadi si Sahat mengatakan saya tidak suka dalam keluarga saya? Kenapa? Karena Sahat mungkin merasa dia sedang dijauhi oleh orang tuanya atau tidak sepaham dengan pendapat si Sahat. Kan itu, ya karena jadi kita sebagai anak, apa yang harus kita lakukan? Setidaknya kita harus mendengar perkataan orang tua. Supaya apa? Keluarga itu semakin sejahtera. Ya kan, Sahat? Nah, jadi bagaimana supaya keluarga kita sejahtera? Kita hormatilah orang tua kita. Ada video yang Ibu ingin sampaikan mengenai pembelajaran kita ini yang berbasis masalah, ya. Nah, setelah itu Ibu akan membagikan LKPD pada kelompok masing-masing. Saya tahu apa yang saya inginkan. Saya tahu apa yang ingin saya raih. Dengan kerja keras, dengan tangan saya sendiri. Apa jadi? Sampai pada suatu hari saya mendengarkan sesuatu yang mengubah hidup saya. Jadi, apa pernah kamu melihat tandanya di muka? Ibu saya bilang sama hanya sama itu. Saya tidak pernah perhatikan dari ibu saya. Satu tangan ada ujian, dua tangan ada sekolah,
Sekarang kamu pulang ke rumah dan kamu lihat tanggal dan ibu kamu. Kalau kamu sudah tenang, kalau kamu sudah berhenti, kamu boleh di sini. Makasih ya. Oke, baik. Dari video singkat itu tadi sudah kalian lihat. Mungkin kalian bisa dilihat, karena melihat pengorbanan seorang ibu. Ya, baik. Ini video yang kedua. Saling menyayangi. Ketika hari Minggu, ayah libur bekerja, Tomo dan Tini libur sekolah. Jadi, ayah mengajak mereka untuk keliling olahraga naik sepeda. Ketika sampai di depan warung, ayah memberikan Tomo dan Tini es krim masing-masing mendapat satu. Sambil beristirahat di bawah pohon, mereka menikmati makan es krim. Tetapi tiba-tiba es krim kepunyaan Tini yang masih separuh jatuh. Tini sedih, tetapi kemudian Tomo memberikan kepunyaannya untuk Tini. Tini senang, lalu mereka menikmati es krim berdua sampai habis. Sesampainya di rumah, mereka beristirahat di teras rumah. Tini kemudian masuk ke dalam dan membawakan air minum untuk ayah. Kalian siap melakukannya? Saling merenungkan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, baik. Jadi dari kedua video itu kita akan membahas permasalahan dari kedua video. Ya, jadi ini sudah Ibu bagikan LKPD-nya. Setiap kelompok memiliki tugas peran masing-masing. Ada nanti yang menjadi pembicara, ada yang menjadi notulen, dan selebihnya ada yang mencari dan menyelesaikan masalah dari kedua video tersebut. Kerja kelompok ini membimbing kamu untuk apa? Bekerja sama, disiplin, saling tolong menolong. Ya, di sini kamu diajari sesuai dengan nilai-nilai Corvinus atau nilai-nilai Muskonian. Kalau dikatakan juga nilai profil pelajar Pancasila. Diajak untuk kerjasama, saling tolong menolong, disiplin. Karena apa? Dalam tugas diskusi kelompok ini akan ada penilaiannya. Penilaiannya itu apa saja? Penilaian sikap, kedisiplinan, dan harus terlihat kerja sama yang baik. Itulah penilaian bukan hanya dari hasil tapi dimulai dari diskusi kelompok juga. Paham anak-anak semua? Ini sebut bagikan dari KPD-nya melanjut dikerjakan. Yuk. Oke, sudah bisa dimulai. Tugasnya diskusi pada hari ini mengenai video yang sudah Ibu berikan tadi. Sekarang sudah bisa dimulai. Yuk. Iya, apa yang sudah kamu pelajari dalam video? Oh, dari ya. Bagaimana cara kamu diskusi? Gimana siapa nanya? Kelompok dua, terus nama-namanya. Ini kelompok tiga. Ini kelompok empat. Yuk. Kelompok empat. Terus nanti mari kita dengarkan presentasi kelompok tiga. Tiga yang berbuat apa dari Arab,
sekarang kami diskusikan. Yang pertama, apa yang dapat kamu pelajari tentang video yang sudah kamu lihat? Berikan penjelasan singkat. Pada video pertama, kita itu harus berbakti kepada orang tua, terutama ibu kita yang telah melahirkan. Baik, jadi hasil dari kelompok ketiga ini adalah kita harus saling mengasihi satu sama lain dan saling berbagi dan mengharapkan tapi menolong dengan ikhlas. Tepuk tangan. Wah, ini kamu mau ngasih ya kalau kita jika kalau sudah dulu mengasih bagaimana kamu akan mengampilkan itu dalam dengan menyayangi sesama manusia sebagai sikap ini begitu mau mengasih seperti tua kita dan Jericho Iwan Elizabeth di sini kami sudah berdiskusi dan sekarang kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kami. Satu, apa yang kamu pelajari tentang video yang sudah kamu buat dan ceritakan. Lalu, kamu ada bagian dari bagaimana kamu sudah bisa. Kedua, saling menyayangi adalah bagian semua yang kalian diskusikan ada permasalahan kedua video tersebut itu benar semua ya, karena apa? Karena tujuan keluarga kepada anaknya adalah membimbing bagaimana anak keluarga itu menjadi baik, berguna untuk masa depan yang sudah ditanamkan kepada anak-anak. Pertama, kasih. Ya, kasih itu yang bagaimana ibu mencintai tanpa membedakan. Bersyukur, jangan lupa bersyukur apa yang sudah diberikan orang tua kita. Kita harus bersyukur. Ya kan saat kamu juga harus bersyukur. Apa yang diberikan orang tua sama kamu juga harus bersyukur. Ya kan, belajar untuk berterima kasih kepada orang tua, mendengarkan perkataan orang tua, lalu mendengarkan nasihat orang tua. Kan begitu kan saudara? Kalau kita cinta kepada orang tua, lihat pengorbanan orang tua apa yang sudah dilakukannya untuk kita, memberikan kita makan, menyayangi kita, menyekolahkan kita. Lalu apa tanggung jawab kita sebagai anak? Membagikan orang tua kita, caranya apa? Prestasinya berprestasi di sekolah, ya kan? Nah, dan yang terakhir, jangan lupa mendoakan orang tua. Sekarang ibu tanya si Sahat pernah mendoakan orang tua? Kenapa tidak pernah? Sahat katanya lupa. Sahat lupa mendoakan orang tua. Jadi Sahat, anak kami mulai hari ini belajarlah mendoakan orang tua supaya orang tua kita tetap panjang umur, ya, supaya orang tua juga bisa membimbingkan hingga kelak menjadi orang sukses. Ya, inilah nilai-nilai yang ditanamkan di dalam keluarga. Ya, baik anak-anak kami semua, sebagai bahan refleksi dan aksi kamu sebagai peserta didik, apa yang harus kamu lakukan? Pertama, mendoakan mereka setiap hari, mengingat dan merayakan ulang tahun mereka. Ibu tanya, siapa di sini yang ingat ulang tahun orang tuanya? Bagus. Siapa yang di sini mengingat ulang tahun perkawinan orang tuanya? Oke, ibu ingin memberikan tugas kepada kamu di
boleh kepada seluruh anggota keluarga. Itulah sebagai bahan refleksi dan aksi kamu minggu depan kita kumpulkan. Sampai di sini ada yang bertanya mengenai materi kita pada hari ini tentang peran keluarga bagi perkembanganku? Ada? Ibu anggap semua sudah paham ya. Jadi sekali lagi ibu mau cek ombak dulu. Sekali lagi ya. Kita tutup, kita cek ombak dengan lagu. Venice, Venice, Silver, Silver, and Ben, making melodies in my heart, making melodies in my heart, making melodies in my heart. I'm gonna make my feelings. Sounds in, Elsa, Venice, Venice, Silver, Silver, and Ben, turn around, making melodies in my heart, making melodies in my heart, making melodies in my heart. I'm gonna get my feelings. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santa Maria Magdalena, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria Magdalena, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin.